sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, saya dipimpin doa, Valdi. Ya, silakan Valdi dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Guntur absen dulu ya. Aika Malvina hadir, Aika, Pak. Hadir. Oke. Aldimar Silalahi. Hadir, Pak. Wiana Puspitasari. Hadir, Pak. Oke. Valdi Raihan Putra. Hadir, Pak. Fasya Bunga Agustin. Hadir, Pak. Ya. Oke. Mutia Octavia. Hadir, Pak. Ya. Nadine Marcella. Hadir, Pak. Salsabila Marini. Hadir, Pak. Baik, anak-anakku sudah isi absen di GCR fisika kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Oke, ya. Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anak semuanya. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi gerak pada roda dan hubungan antar roda ya anak-anak. Ini ada video tentang motivasi ya. Jadi di sini ini ya ada video tentang bagaimana ada seorang ibu ya, maksudnya dia setiap hari harus menyiapkan sepatu anaknya gitu. Nah, pada suatu saat ya itu ibunya tidak lagi mau apa ya, menyikat lagi gitu kan. Nah, akhirnya anaknya loh, ini belum disikat gitu. Jadi belum disikat ya, akhirnya dia nyikat sendiri. Nah, karena dia sikat sendiri, nah akhirnya dia ada rasa peduli ya keberadaan sepatunya. Oke, coba dari tayangan tadi apa yang bisa kalian ambil? Novita mungkin? Iya, saya Pak. Jadi pesan yang bisa saya ambil dari video itu adalah sudah melakukan apa yang orang lain lakukan, baru kita bisa menilai gitu Pak, karena kita sudah mencoba. Terima kasih Novita. Ya, jadi di sini kita akan diberikan tayangan tentang video lagi nih. Apakah kalian pernah melihat roda kendaraan berbentuk kotak ya? Buat roda berbentuk kotak dan diterapkan pada kendaraan terlihat sangat konyol. Faktanya nih guys, eksperimen ini memberi hasil yang sangat mencengangkan. Karena kendaraan dengan roda kotak bisa berjalan sangat lancar di medan terjal kayak gini nih. Dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh roda berbentuk lingkaran. Dari tayangan yang tadi kita lihat, itu ternyata fisika itu memberikan andil yang sangat besar ya. Di sini terutama di materi gerak melingkar tentang hubungan roda. Mutia mungkin mau menyampaikan apa? Menurut saya kayak kurang, kalau misalkan ban kotak itu kayak guncangannya kan lebih besar, jadi kayak nggak nyaman yang ada di dalamnya. Oh, nggak nyaman ya, oke. Ya, dari tayangan video tadi apa yang mau disampaikan Novita? Oh iya Pak, saya kagum sih Pak, maksudnya roda itu ternyata bukan bulat aja gitu, bukan lingkaran aja. Ternyata bisa juga bentuknya persegi, segitiga kayak gitu Pak. Materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu itu materinya tentang apa? Ya silakan. Ya, ayo Fasya, mungkin tadi Fasya belum menjawab nih Fasya. Minggu lalu kita belajar apa Fasya? Minggu lalu kita mempelajari GMB Pak, gerak melingkar beratur. Pak Guntur mau tanya, Sarah, apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang berbentuk melingkar. Ya, gerak yang bentuk lintasannya melingkar ya. Apa yang kalian pahami tentang besaran periode, frekuensi, dan percepatan sentripetal? Oke, boleh. Valdi apa Valdi? Periode itu waktu yang diperlukan dalam suatu putaran, Pak. Ya, kalau terus? Frekuensi banyaknya putaran setiap detik. Kalau percepatan sentripetal itu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, Pak. Oke, bagus sekali. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu menjelaskan konsep gerak melingkar pada roda. Kemudian yang kedua, menghitung kecepatan linier dan kecepatan anguler pada roda dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis kecepatan linier dan kecepatan anguler pada roda. Kemudian yang keempat, merancang dan melakukan percobaan gerak melingkar beraturan menggunakan aplikasi ya, Virtual Lab Circular Motion yang kita gunakan. Ini yang sudah Pak Guntur share ya, perangkat pendukung pembelajaran kita, ada modul gerak melingkar ya. Sudah dibaca ya anak-anakku di halaman 21, mulai dari halaman 21.
Ya. Sudah. Ini materinya. Jadi kita belajar tentang materi gerak melingkar beraturan, yaitu terutama tentang hubungan antar roda. Sepeda merupakan alat yang paling lengkap untuk menggambarkan hubungan antar roda-roda. Nah, pada sepeda terdapat dua hubungan antar roda, diantaranya poros pedal sepeda yang dihubungkan dengan rantai, ada gear. Sepeda, kemudian tadi pada mobil, apalagi yang terdapat hubungan antar roda? Motor, sepeda motor. Jadi apabila ada dua buah roda yang seporos, kecepatan sudut keduanya akan sama. Jadi ingat Pasya, kalau di roda seporos apa yang sama Pasya? Kecepatan sudutnya Pak sama mutarnya tuh sama gitu Pak. Hubungan roda-roda yang bersinggungan. Apabila dua buah roda bersinggungan seperti poros pedal sepeda yang dihubungkan dengan rantai pada gir roda belakang, akibat persinggungan tersebut, kelajuan linear kedua roda akan sama dan roda akan berputar berlawanan arah. Hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Apabila dua roda dihubungkan dengan rantai, maka kelajuan linear dari kedua benda akan sama. Oke, kita dipahami anak-anak untuk materi 3 hubungan antar roda ini? Bisa Pak. Pak Guntur lanjut. Nah, ini contoh soal tentang roda yang 3 buah roda disusun seperti pada gambar. A dan B itu sepusat atau seporos, sedangkan A dihubungkan dengan C yaitu dengan sabuk atau tali ya. Kita lihat bahwa A dan B itu sepusat atau seporos, maka nanti berlaku apa? Omega A sama dengan omega B, sedangkan A dihubungkan dengan C itu dengan sabuk, berarti apa? Kecepatan linearnya sama, PA sama dengan PC. Nah, berarti PA sama dengan PC, berarti sama dengan apa? Omega A kali A sama dengan omega C kali RC. Sehingga nanti dapatnya berapa? Kita tahu ke bawah ya, berarti omega B per omega C sama dengan RC per RA sama dengan 6/4 atau 3/2. Oke, kita ke percobaan pada piringan. Kita buka LKPD. Oke, ya sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Ya. Pak. Ya, oke, sambil dibuka ya. Oke, ini halaman covernya. Ya, jadi nanti kalian dibentuk kelompok ya. Kemarin kan Pak Guntur sudah instruksikan kalian membentuk kelompok. Nanti ditulis nama-nama kelompoknya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian melakukan percobaan tentang gerak melingkar ya. Di sini pakai virtual lab. Nah, alat dan bahannya itu seperti yang tercantum di virtual lab. Itu ada piringan disk, kemudian ada penggaris. Nah, oke, sambil disiapkan ya. Oke, kita masuk ke link di sini. Nanti kita akan melakukan percobaan. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Oke, untuk melakukan percobaan ini, jadi kalian letakkan penggarisnya itu pusat, berarti ya, yang titik ini pusat. Jadi taruhnya di sini nih, boleh di tengah-tengah sini, boleh nih 2 cm. Nah, ini kan ini setiap ini 1 cm ya. Nah, kemudian kumbangnya diletakkan di berapa? 1 cm ya? Nah, ini Iya, 1 Pak. cm gitu ya. Nah, kalau sudah, tadi mintanya angular velocity-nya adalah 22 ya. Oke, 22 degrees. Nah, jangan lupa di sini height ya, so-nya diganti height and grab. Oke, kalau sudah, nah kita go. Nah, kemudian grabnya kita klik. Nah, nanti kelihatan tuh grafiknya. Nah, kalian catat nih, linear velocity-nya ternyata ladybug itu dapatnya 4 cm per sekon. Kemudian n-nya itu linear velocity-nya 8 cm per sekon atau kelajuan linearnya ya. Rotasinya kita pakai 22 degrees per sekon. Coba dilihat. Di sini gerakannya lambat apa cepat? Sangat lambat ya. Lambat Pak. Lambat ya. Gimana anak-anak? Bisa untuk melakukan percobaan ini? Bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan diskusi. Boleh diskusi lewat WA juga boleh. Atau nanti Pak Guntur mau lihat langsung bagaimana kalian mengambil data. Pak Guntur kasih waktu sekitar 10 menit ya, kemudian melakukan percobaan. Ya. Oke, Pak Guntur mau lihat nih, siapa yang mau menampilkan pengambilan datanya untuk eksperimen ini, kelompok. Oke, saya mulai ya Pak. Berikut merupakan praktikum gerak melingkar dari kelompok 1 memberitakan Virtual Physics Lab untuk analisa data yang saya dapatkan dengan posisi semut di 3 cm dan kumbang 1 cm dengan kecepatan angular 45. Putaran yang dilakukan adalah lambat, dan untuk kecepatan linearnya untuk semut 24 cm per sekon dan untuk kumbang 7 cm per sekon. Berikut merupakan grafik yang dihasilkan. Selanjutnya ialah posisi semut di jarak 3 cm dan kumbang di 2 cm dengan kecepatan angular 55 dan putaran yang dihasilkan adalah cepat. Kecepatan linear yang dihasilkan adalah untuk semut adalah 29 cm per sekon dan untuk
kumbang 18 cm per sekon. Berikut adalah grafik yang dihasilkan. Berarti begitu ya cara pengambilan data kalian ya. Oke, anak-anak sambil kalian berdiskusi mengisi LKPD ya, kelompok-kelompok yang lain. Sambil kalian diskusi di WA ya. Sudah terlihat GCR-nya? Udah Pak. Udah Pak. Ya. Oke. Jadi kayaknya sudah ada 6 yang mengumpulkan ya. Fasya, Gladys, ini sudah. Oh ya, ini boleh ini dibuat PPT ya. Kalian siapkan untuk presentasinya ya. Kayaknya kelompok 1 udah siap ya? Ya Pak. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahayu dari kelompok 1. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang gerak melingkar. Bersama Sarah ada saya sendiri, Novita Sari Wahyuningrat, absen 29. Saya Muti Oktavia Ramandani, absen 25. Saya Kolobas Lerawan, absen 20. Saya Gladys Fitriandra, absen 16. Dan saya Fasya Bunga Agustin, absen 15. Di bawah ini ada tabel hasil pengamatan yang udah kelompok kami lakuin. Dan bisa coba pahami ya. Oke, makasih. Nah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai hasil dari percobaan kelompok 1. Yang pertama, pengaruh kecepatan anguler terhadap disk. Nah, yang kedua, semakin besar kecepatan anguler, maka perputaran disk akan semakin cepat. Karena kecepatan anguler mempengaruhi kecepatan disk untuk berputar. Nah, selain itu juga ada pengaruh posisi semut dan kumbang terhadap pusat putaran disknya. Nah, posisi semut dan kumbang sangat berpengaruh terhadap putaran disk, serta dapat mempengaruhi grafik yang akan ditampilkan. Baik, selanjutnya ada pula pengaruh panjang jari-jari disk terhadap kecepatan putaran. Jari-jari sangat berpengaruh terhadap kecepatan putaran. Jika jari-jari semakin besar, maka kecepatan putaran akan semakin lambat dan berlaku sebaliknya. Nah, teman-teman, tadi kan kelompok 1 sudah memperlihatkan bagaimana cara kami mengambil data. Nah, berikut merupakan hasil dari percobaan pertama. Ternyata pada posisi semut di 2 cm dan kumbang di 1 cm, saat digunakan kecepatan angularnya itu 22 degree per second, menghasilkan putaran yang lambat pada disknya. Nah, kecepatan linear semutnya itu adalah 10 cm per second, kemudian kecepatan linear kumbang atau ladybug itu 6 cm per second, serta menghasilkan grafik yang membentuk gelombang di mana amplitude semutnya yang warna hijau itu lebih tinggi daripada amplitude ladybug atau kumbang yang berwarna merah. Pada posisi semut di jarak 3 cm dan kumbang di jarak 4 cm saat digunakan kecepatan angular 196 degree per second menghasilkan putaran yang sangat cepat pada disk. Kecepatan linear untuk semut 105 cm per second, kemudian kecepatan linear pada kumbang 138 cm per second, serta menghasilkan grafik yang membentuk gelombang di mana amplitude semut yang berwarna hijau hampir setara, tetapi dengan amplitude kumbang yang berwarna merah yang lebih tinggi. Nah, dari semua teman kelompok 1 yang jelaskan, kita dapat menyimpulkan semakin jauh posisi semut atau kumbang dari pusat putaran disk, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, berikut ini juga hasil diskusi atau analisis dari kelompok 1 nih, teman-teman. Semakin besar kecepatan anguler, maka putaran disk akan semakin cepat, karena kecepatan anguler mempengaruhi kemampuan disk untuk berputar. Karena semakin jauh posisi si kumbang atau si semut dari pusat rotasi, maka semakin cepat putaran disk. Di LKPD kalian itu ada soal, ada 5 soal ya, esai. Nanti kalian boleh kerjakan setelah KBM ya, boleh nanti kalian diskusikan menjawabnya. Nah, sekarang kita akan evaluasi ini, kuisis ya. Coba anak-anakku kita join ke kuisis ya. Udah bisa dikerjakan? Bisa Pak. Sudah Pak, sedang mengerjakan. Ya, oke. Pak Guntur mau tanya apa kesan-kesan kita belajar hari ini? Baik Pak. Jadi kan kali ini itu kan kita menggunakan virtual lab ya Pak. Dan ini itu menurut saya sangat membantu dalam hal supaya kita bisa lebih paham gitu. Karena ada gambar visualisasi dan kita bisa coba gitu. Jadi kayak lebih gampang buat paham tentang materi yang disampaikan hari ini kalau menggunakan virtual lab. Dan saya berharap ke depannya mungkin lebih sering lagi kali ya Pak. Guntur ambil kesimpulan bahwa kita telah belajar tentang materi gerak melingkar ya, terutama hubungan antar roda. Kalau roda sporos itu omeganya yang sama ya, kecepatan sudutnya. Kalau roda yang bersinggungan dan yang terhubung tali itu dia yang sama adalah kecepatan linearnya ya. Nanti dipelajari lagi materi ini di LKPD-nya. Nah, kemudian anak-anakku untuk materi selanjutnya gerak mobil yang menikung, kemudian tentang gerak melingkar berubah beraturan. Pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Berdoa, silakan Faldi dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur.